Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di iZone Class. Nah, kita langsung mulai aja. Oke. Tunggu masa nggak ganti baju. Kok tahu ya? Kok bisa tahu? Oke. So, kita akan share screen. Screen 2. Please confirm kalau teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas. Dan bisa lihat monitornya. Jelas, Mas. Oke. So, hari kemarin teman-teman kita udah bahas tentang penggunaan iZone di M55 ya. Hari ini kita akan bahas tentang stop loss dan take profit. Ya, kita selesaikan dulu basicnya. Kalau basicnya udah selesai, baru kita tambahin beberapa rules tambahan, gitu ya. Nah, saya recap sebentar kemarin bagaimana cara kita menentukan UFO. Kita kemarin udah belajar bahwasanya step 1 kita cek time frame daily, teman-teman. Di time frame daily kita lihat iTrend ya. Di iTrend kita tahu oke, ini confirm downtrend. Nah, setelah kita tahu di confirm downtrend, maka kita di 55 menit kita akan cari area UFO yang di dalamnya ada EMA 9 ya, ada EMA 9. Nah, ini kemarin setup kemarin kalau nggak salah teman-teman, kita lihat kita ketemu hari apa ya? Hari Selasa kayaknya ya. Selasa tanggal 15 ingat saya. Kalau kita mau mundurin ke tanggal 15 di sini kita bisa klik replay, kita bisa mundurin ke tanggal 15, ini yang terjadi. Climate-nya confirm downtrend gitu ya, teman-teman. Confirm downtrend dan tanggal 15. Kalau kita mundurin, kemarin kalau nggak salah di sekitar sini kita punya area UFO yang di dalamnya ada EMA 9 daily. Yang saya marking biru ini harusnya. Yang ini bukan ya kemarin ya areanya. Oke. Ini kayaknya dari kita kemarin ya. Nah, teman-teman bisa lihat harga respon area UFO terus turun, respon lagi turun, sekarang tembus. Nah, kita lihat apakah ini kejadian tanggal 15. Pas kita perlu lihat, teman-teman, karena hari Rabu kemarin kita libur gitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, cancelnya gimana, Mas? Cancelnya adalah kalau area UFO-nya keluar ya. Kalau EMA-nya keluar dari UFO. Jadi kita lihat, kita mundurin kayak gini. Waktu kita bikin area ini, kita tunggu EMA 9-nya keluar. Nah, ini kan EMA 9-nya ada di dalam area, teman-teman. EMA 9-nya ada di dalam area. Nah, harga hampir masuk, cuman kayaknya nggak kepanggil ya. Area kita nggak kepanggil. Oke. Sepertinya nggak kepanggil. Yes. EMA-nya masih di dalam. Kita jalanin lagi. Masih di situ-situ aja. Nah, kalau teman-teman lihat udah keluar sejauh ini, ini sebenarnya idealnya teman-teman udah cancel ya. Idealnya teman-teman udah cancel. Nah, tapi kalau saya lupa cancel, Mas. Kalau saya lupa cancel ya, kalau lupa nggak apa-apa ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Toh, kita trading searah dengan tren dan di area UFO. Jadi, kita punya 2 dari 3 kemungkinan. Seharusnya masih oke. Cuman itu hanya boleh dilakukan kalau lupa cancel. Ya, kalau udah kayak gini harusnya di cancel ya. Kita lihat ketika harga masuk ke area UFO, kita lihat EMA-nya ada di luar ya. Nah, ketika harga masuk, EMA-nya ada di luar. Jadi ini bukan valid setup ya, harusnya udah cancel. Tapi karena kita entry di UFO, UFO itu satu probability ya. Kita pakai 3 probability ya. Pertama iTrend, kedua UFO, ketiga EMA 9. Nah, kalau EMA 9-nya keluar, idealnya kita udah cancel karena kita entry karena tren UFO EMA 9. Jadi salah satu dari 3 hal itu keluar, kita akan cancel. Jadi rule entry sama dengan rule cancel ya. Rule entry sama dengan rule cancel. Maksudnya gimana, Mas, rule entry sama dengan rule cancel? Jadi maksudnya gini, kalau kita entry, kan kita dasarnya entry itu 3 hal ya. Kita dasarnya entry itu iTrend, UFO, EMA 9 common time frame di dalam UFO. Nah, ini kondisi kita. Kondisi kita harus ada 3-3-nya.
Ini dan ya, harus ada iTrend dan UFO dan EMA 9 common time frame di dalam UFO. Kalau salah satunya hilang, maka ini sudah nggak boleh ya. Maka ini sudah nggak boleh. Kalau salah satunya hilang, misalnya iTrend-nya berubah, maka kita cancel. EMA 9-nya keluar dari dalam UFO, kita cancel juga. Oke, kita cancel juga. Nah, kalau kita lihat ke sini, ketika harga masuk EMA 9 tidak ada di dalam UFO. Nah, kalau teman-teman lupa, misalnya teman-teman nggak sempat monitor EMA 9-nya, teman-teman nggak sempat monitor EMA 9-nya, maka it's okay ya. It's okay kalau kita misalnya kadang-kadang miss ya, tapi kita usahakan sebisa mungkin kalau EMA 9-nya keluar dari dalam area UFO, kita cancel. Jadi kita punya 3 probability. Kalau tidak ada EMA, berarti berkurang 1 ya. Nah, berkurang 1 selama teman-teman masih punya trend dan punya UFO, teman-teman tetap punya potensi works, cuman probability-nya turun. Nah, kalau kita lihat, mana tadi tarik ya? Kalau kita lihat tadi di sini, ketika harga masuk ke sini, teman-teman bisa lihat ini EMA-nya di luar ya. EMA-nya udah cukup lama di luar ya. Kalau teman-teman mundurin chartnya, tadinya EMA-nya di dalam. Ketika EMA-nya sudah cukup jauh keluar dari UFO, which is kita tunggu. Nah, cukup jauh keluar dari UFO kayak gini, idealnya teman-teman udah cancel ya. Nah, ini kan udah jauh nih. Kalau saya ukur ini udah berapa? Ini dari sini ke sini. Ini dia udah 21 pips ya di luar area. Berarti udah jauh banget sebenarnya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ketika harga masuk kena UFO tetap ada probability untuk mantul ya. Tetap ada probability untuk mantul, tapi ini bukan good setup. Oke? Alright. Nah, itu yang kita bahas kemarin ya. Ini ada pertanyaan grafiknya dong. Maksudnya grafiknya dong, apakah teman-teman nggak bisa lihat grafik saya? Harusnya kelihatan ya monitor saya. Aman, oke. Kenapa ya kalau EMA 9 sudah mulai jauh, tapi trennya turun, tapi mesti cancel? Artinya tren lebih lemah dibandingkan EMA 9? No. Artinya setupnya tidak sesuai dengan rule kita. Arti paling simpelnya itu. Kita nggak perlu mengartikan di luar itu, ya teman-teman. Kan rule-nya simpel ya. Saya hanya entry jika, ini namanya rule ya. Rule itu aturan main ya. Kita hanya entry jika 1 searah dengan tren. 2, ada UFO. 3, ada EMA 9 di dalam UFO. EMA 9 common time frame. Kalau EMA-nya keluar, artinya apa? Apakah artinya trennya melemah? Enggak juga. Artinya probability-nya turun, sesimpel itu. Nah, kita tidak mau. Apakah kalau nggak ada EMA-nya pasti SL? Enggak juga, bisa aja TP. Tapi itu adalah rule kita. Kenapa EMA 9 kita pakai? Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. EMA 9 gunanya 2. Yang pertama, gunanya EMA 9 adalah, kemarin kita udah bahas, EMA 9 adalah potensi ekstra UFO yang mungkin akan disuntikkan ke market. Kita udah bahas itu yang pertama. Yang kedua, gunanya EMA 9 adalah membantu Anda untuk mechanical. Jadi, namanya mechanical, rule-nya harus sebisa mungkin yes or no. Kalau rule-nya yes atau tidak, hitam atau putih, akan mudah untuk mechanical. Mechanical itu apa, Mas? Mechanical itu sama dengan entry dengan cara yang sama terus-menerus. Atau dalam kata lain, action-nya konsisten. Kalau action-nya konsisten, baru kita bisa berharap ini akan mendapatkan hasil konsisten. Kalau actionnya konsisten, baru kita bisa berharap hasilnya konsisten. Kalau teman-teman kadang ada EMA-nya diambil, kadang enggak, kadang ambil yang enggak ada EMA-nya, kadang enggak. Tanpa rule yang jelas, boleh enggak ngambil enggak ada EMA-nya? Kalau rule-nya jelas, boleh. Tapi kalau rule-nya enggak jelas, otomatis action-nya random. Kalau action-nya random, hasilnya random. Sesimpel itu ya. Jadi kita enggak mikirin, kok di saya enggak kelihatan grafiknya. Kemungkinan Mas Putu itu ngepin foto saya, ya, ngepin video saya ya. Ngepin video saya. Harusnya grafiknya kelihatan ya. Atau saya share ulang supaya mungkin preset, mudah-mudahan. Di unpin dulu video saya share ulang.
Harusnya sih sekarang muncul ya. Oke. Jadi hasil konsisten. Jadi itu gunanya EMA ya, gunanya EMA itu. Oke. Nah, kita nggak perlu menganalisa sesuatu yang lebih jauh lagi. Ya bisa aja sih kalau kita membahas itu. Cuman kan jadi kelasnya ini jadi panjang untuk hal-hal yang kita sebenarnya nggak pakai. Jadi kita ngapain bahas hal-hal yang kita nggak terlalu pedulikan. Jadi kita harus entry di dalam rule ya. Tugas kita sebagai trader itu cuma satu. Tugas kita sebagai trader adalah mematuhi rule. Udah. Makanya saya selalu bilang jadilah tester bukan trader. Kalau teman-teman nonton video saya jadilah tester bukan trader. Tester itu tugasnya adalah orang yang menjalankan seperangkat aturan yang baku. Fakta profit atau loss itu bukan bagian dari kita. Jadi teman-teman nggak gampang stres kalau lagi loss atau lagi profit. Karena ya kalau profit itu bukan Anda jagoan, kalau loss juga bukan Anda yang salah gitu. Simply hari ini rule-nya bekerja, besok rule-nya tidak bekerja. Besok rule-nya tidak bekerja, besok rule-nya bekerja. Simpel itu. Oke? Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mas Doni ya. Mas, karena EMA ini terus bergerak dan kita nggak mantengin chart, saat kita charting terakhir EMA di dalam, tapi pas saat area terfill dengan EMA keluar, apakah masih social rule? Selama Mas nggak lihat, nggak apa-apa. Tapi kan Mas akan terbiasa nanti ya. Kayak misalnya gini, kalau ini jaraknya segini dan EMA-nya di dalam, waktu masuk hampir pasti ada di dalam. Makanya kita mau EMA-nya deket-deket proksimal. Kalau ternyata besok pagi kita charting dan ke-fit EMA-nya di luar, nggak apa-apa. Selama waktu kita pasang sesuai dengan rule. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas stop loss dulu. Kita akan bahas stop loss. Stop loss-nya di mana? Ya, stop loss-nya di mana? Stop loss itu di luar area kita, di luar buffer kita. Kita perlu buffer ya, karena trading forex itu decentralized market. Jadi stop loss kita itu di luar area UFO, di luar area UFO. Nah, kita punya contoh ini valid setup kebetulan AUD USD ya. AUD USD kita punya confirm downtrend. Merah ya, confirm, merah confirm, berarti kita akan boleh nge-sell. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada UFO yang di dalamnya ada EMA 9 daily ya. UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9 daily, ada garis hijaunya. Maka ini valid setup. Nah, ini valid setup. Apakah ini bisa TP? Bisa aja. Bisa SL? Bisa aja. Nah, tugas kita adalah ketika SL, pastikan kita loss dengan terukur gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas di mana kita meletakkan stop loss-nya. Di mana kita meletakkan stop loss-nya. Jadi kemarin kita udah bahas ada proximal, ada distal. P ini proximal, D ini distal. P itu yang dekat sama harga ini ya. Ini running price, maka proximal yang dekat sama harga. Kalau buy proximalnya yang hijau, ini yang dekat sama harga, ini proximal. Ini proximal, panah merah ini proximal. Kalau distal yang jauh dari harga, ini distal. Warna orange ini distal. Orange ini adalah distal ya. Orange adalah distal. Oke. Ini proximal, distal. Proximal, distal. Nah, stop loss itu di luar distal ya. Stop loss untuk sell di atas distal. Stop loss untuk buy di bawah distal. Oke, distal itu apa? Distal itu angka D ini, teman-teman. D ini distal. Nah, ini ada pertanyaan. Mas, ciri-ciri UFO itu gimana? Ciri-cirinya kalau di marking sama IZON, Mas. Sesimpel itu ya. Kalau di marking sama IZON berarti UFO. Kalau kayak gini UFO-nya mana? Ini hijau nih by UFO, ini UFO, ini UFO, ini UFO, ini UFO. Karena ini adalah IZON class ya. Fakta teman-teman ada di kelas ini harusnya karena teman-teman punya tools IZON. Jadi harusnya kita udah nggak mikirin di luar itu ya. Kita belajar bagaimana memaksimalkan IZON untuk making money di forex market. Oke. UFO itu apa, Mas? UFO itu adalah area yang di marking sama IZON, namanya UFO. Jadi UFO itu yang mana ini nih? Kotak-kotak ini adalah area UFO. Nah, ini proximal yang dekat sama harga, distal yang jauh dari harga. Beda zone yang di marking apa beda? Ya beda, bisa aja beda. Kalau harganya beda. Kalau brokernya beda, harganya sama, ya areanya sama ya. Kalau brokernya sama, harganya beda, beda server, ya bisa jadi beda areanya. Oke. Nah,
Pertanyaannya adalah di atas distal itu seberapa jauh, di bawah distal itu seberapa jauh. Nah, sekarang saya akan kasih dua aliran ya. Aliran pertama adalah stop loss itu 5 pips di atas distal untuk sell ditambah spread. Stop loss 5 pips di bawah distal untuk buy. Ini rule 1 ya, ini aliran pertama. Nah, ini kalau teman-teman cara paling gampang. Cara paling gampang hitung stop loss adalah 5 pips di atas distal ditambah spread. Misalnya, kita udah tahu nih, kita punya downtrend di AUD USD. Karena kita punya downtrend di AUD USD, kita pengen nge-sell di kotak merah ini. Kenapa di kotak merah ini? Karena di kotak merah ini itu ada EMA 9-nya, UFO yang ada garis hijaunya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, berarti teman-teman mungkin nggak hadir di pertemuan kemarin. Jadi, nonton replay video kemarin ya. Oke, ini UFO-nya, ini EMA 9 daily-nya. Maka stop loss kita 5 pips di atasnya. Nah, distalnya itu berapa mas angkanya? Distalnya itu kita bisa lihat di sini. 0,65218. Distal sama dengan 0,65218. Distal itu angkanya ini, kelihatan di huruf D ini ya. Maka stop loss kita sama dengan, kalau untuk area ini, karena kita nge-sell gitu ya, maka stop loss kita sama dengan 0,65218 ditambah 5 pips. Sama dengan 0,65218 ditambah 5, 68. Ya. Nah, kalau kayak gini, biasanya kita bulatkan menjadi 0,65270. Ya, jadi selalu dibulatkan ke atas. Nah, ini stop loss-nya 0,65270. Jadi 68 kita bulatkan ke atas jadi 2570. Maka stop loss kita 65270. Nah, tergantung dari broker teman-teman semua. Broker teman-teman spread AUD USD berapa? Misalnya spreadnya 1 pip, maka stop loss sama dengan 0,65270 ditambah spreadnya 1 misalnya 1 pips. Dalam kurung spread sama dengan 0,65271. Boom. Nah, ini cara ngitung spreadnya. Maka untuk entry ini teman-teman stop loss kita adalah garis merah ini. 0,65271. Stop loss-nya di situ. Ada pertanyaan tentang stop loss yang ini? Tentang stop loss-nya. Yang di margin di TV sama MT4 beda ya? Beda karena saya pakai 55 menit time frame. Saya pakai 55 jadi beda. MT4 pasti H1. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau EMA 9 menjauh dari UFO bukannya semakin baik? Nah, bukannya itu kan teori. Bisa jadi semakin baik, bisa jadi semakin buruk. Saya nggak bilang itu teori benar atau salah. Bisa aja artinya semakin baik, trennya semakin kuat. Tapi it's not what we want. Itu bukan yang kita inginkan. Oke. Kita maunya tren UFO plus EMA 9. Kenapa EMA 9? Balik lagi saya jawab EMA 9 karena goalsnya cuma satu. Potensi unfill order mempermudah teman-teman mechanical. Teman-teman susah. Kalau teman-teman mau melebar terus, akan bisa. Kita punya ribuan jurus yang bisa dipraktekkan pakai UFO gitu ya. Tugas teman-teman tuh bukan get kreatif di sini, bukan jadi kreatif. Dan bukan trading what we feel. Kayaknya, menurut saya, sepertinya, kayaknya, sepertinya. Itu tuh kita nggak pakai di sini. Dalam trading, tugas kita adalah bikin satu rule, rule-nya di backtest. Kalau terbukti making money, tugas kita cuma ngikutin rule yang di backtest. Kita nggak boleh mengizinkan perasaan kita masuk ke dalam trading rule kita. Makanya kita selalu bilang trade what you see, not what you think. Trade what is real, not what you feel, gitu ya. Oke. Jadi penting banget teman-teman. Teman-teman mungkin teman-teman selama ini nggak terbiasa trading di dalam rule ya. Jadi kita terbiasa pakai perasaan, terbiasa
ganti-ganti strategi gitu ya. Tapi ketika teman-teman trading menggunakan, ya kita udah tahu satu-satunya cara untuk dapetin hasil konsisten, actionnya harus konsisten, cuman itu caranya. Nggak ada cara lain. Teman-teman nggak mungkin hasilnya konsisten dengan action yang random. Itu kemungkinannya kecil, dapat hasil konsisten tapi actionnya random. Nah, untuk konsisten harus sesuai rule. Apakah ini satu-satunya rule yang profit? Jawabannya tidak. Ada banyak rule yang bisa profit juga. Cuman teman-teman perlu ngeriset. Boleh nggak saya tambahin? Oh, saya hanya entry UFO yang ada Bollinger Band-nya. Boleh, tapi teman-teman silahkan diriset dulu. Setelah diriset terbukti making money, diikutin sesuai rule gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau angka SL tidak dibulatkan, apakah tetap valid? Kalau angka SL valid aja. Valid aja. Kalau nggak dibulatkan apa tetap valid? Jawabannya valid-valid aja. Ya, cuman memang disarankan dibulatkan. Ya, disarankan dibulatkan. Tapi nggak wajib ya. Nggak wajib. Nah, saya punya Excel pembulatan kayaknya sebentar. Nanti saya akan share ke teman-teman semua. Oh, saya bisa download di... Sebentar, saya akan download Excel pembulatan dari kelas Survival to Mastery. Sabar, teman-teman. Saya akan buka di sini. Sorry. Ntar saya akan download Excel pembulatan. Nanti saya akan share ke teman-teman. Nanti kita bisa minta siapa tim untuk ini, untuk lampirkan Excel pembulatannya. Nah, ini cara lain untuk menentukan SL, teman-teman bisa ngisi ini aja, ngisi Excel ini. Oke. Ini saya punya Excelnya, teman-teman bisa minta nanti sama siapapun yang teman-teman kenal ya, EC-nya. Nah, jadi cara lain adalah, nah dengan satu catatan teman-teman, satu catatan bahwasanya Excel ini berasumsi teman-teman itu spread-nya 2. Teman-teman itu pair-nya spread-nya 2. Ya, dengan asumsi broker teman-teman spread-nya 2. Kalau teman-teman brokernya spread-nya di atas 2 atau di bawah 2, teman-teman perlu sesuaikan ya. Nah, jadi kalau kita tadi lagi kita mau ikutin aja nomor 3 gitu ya. Kita masukin tadi angkanya AUD USD, posisinya adalah sell. Teman-teman tinggal masukin angkanya. Nah, teman-teman tinggal masukin di sini ada proximal, ada distal ya. Teman-teman tinggal masukin angka ini ya. Teman-teman tinggal masukin angka ini, proximal dan distalnya. Proximalnya adalah 0,64906. Teman-teman tinggal masukin di sini. 0,64906. Distalnya teman-teman masukin. Distal itu P itu proximal, D itu distal 0,65218. 0,65218. Mana Excel saya? Hilang dia. Oh, ini ternyata 0,65218 gitu ya. Nah, teman-teman masukin entry dan stop loss, maka saya tinggal drag ini ke bawah. Maka akan muncul otomatis ya TP dan SL-nya. Maka teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa SL di 0,6529 ya. SL-nya di 0,6529. Jadi 218 ke 29. 6529. Nah, kenapa dia 6529? Karena buffernya kita anggap 2 pips stop loss-nya. Apa spread-nya. Jadi yang dilakukan sama tools ini adalah dibulatkan dulu. Jadi 65218 kita bulatkan menjadi 6522 gitu ya. Sorry, ini saya salah hitung nih. 6527 harusnya bukan 65271, 6528 ya. Jadi 6527 tadi, karena spreadnya saya hitung 1 ya. Maka tadi 6527 saya bulatkan ditambah spread. Kosong ditambah spread.
spreadnya 1 pip misalnya 1 pips, maka dia 0,65280 harusnya. Nah, ini kalau teman-teman spreadnya 2. Nah, di sini teman-teman di Excel pembulatan ini spreadnya dihitung 2. Jadi kita berasumsi broker teman-teman spreadnya 2, which is untuk hot forex atau HFM harusnya euro USD nggak nyampe 2. Tapi anggaplah 2, maka teman-teman akan stop loss di 0,6529. Ini langsung dibulatkan. Jadi kalau teman-teman males ngitung, maka teman-teman bisa pakai Excel pembulatan ini, dia akan otomatis membulatkan stop loss-nya. Oke. Entry-nya pun dibulatkan, kalau teman-teman lihat dia harusnya entry-nya 0,64906 dibulatkan ke 0,6490. Jadi kalau kita ngikutin Excel pembulatan, kita akan entry sedikit lebih turun. Entry-nya 6490, stop loss-nya di 6529 ya. Kita anggap brokernya spread-nya 2 pips. Jadi Excel pembulatan ini sekali lagi, Excel pembulatan ini selalu menggunakan buffer 5 pips plus spread-nya selalu dianggap 2. Spread-nya selalu dianggap 2 pips. Nanti kita akan kasih contoh lain. Kalau teman-teman spread-nya 1, tinggal dikurangin 1 aja. Oke. Mas charting lebih baik di TV atau di MT4? Tergantung teman-teman punya ISO-nya TradingView atau MT4. Kalau punya ISO-nya TradingView ya terpaksa charting di TradingView. Nah, entry stop loss. Oke, kita akan cari setup lain. Kita berubah stop loss. Kita akan cari setup lain, misalnya USD CAD ya. USD CAD. Kita lihat. Oke, ini nggak ada area UFO gitu. Kita punya UFO di sini, tapi nggak ada EMA 9-nya. Kita punya UFO di sini, nggak ada EMA 9-nya. Kita uptrend, mau buy, kita punya UFO, tidak ada EMA 9-nya. Kalau nggak ada EMA 9-nya, berarti nggak valid. Kita nggak akan entry ya. Jadi kalau nanya, Mas, apakah UFO yang ini bisa work? Ya bisa-bisa aja. Banyak cara untuk work. Tapi ini tidak sesuai dengan rule trading kita. Kalau nggak sesuai dengan rule trading kita nggak ambil. Gitu ya. Kenapa? Karena kita hanya mau UFO yang ada EMA 9-nya. Gitu. Bukan selera kita. Ya. Kita lihat lagi, NZD USD, sell juga. Saya mau cari yang buy. Euro GBP, sell juga. Kita lihat ada UFO-nya nggak? Oke. Ini ada UFO bertumpuk gitu ya. Kalau bertumpuk kayak gini, stop loss-nya gimana, Mas? Kita hitung ya. Kalau bertumpuk kayak gini, misalnya Euro GBP, kita tulis aja di sini. Kalau mau Excel pembulatan, nomor 4 kita masukin. Kita ketik Euro GBP, posisinya adalah sell gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat, ini 2 UFO bertumpuk ya. Ini UFO yang atas. Dan kita punya UFO satunya sampai sini ya. Nah, biasanya saya ambil seperti yang saya bahas tadi. Kalau bertumpuknya 2 kayak gini, saya ambil yang sini aja, segini aja. Boleh nggak ngambil sampai sini? Boleh, tapi kan jadi lebih lebar. Saya ngirit aja ngambilnya segini. Toh EMA-nya ada di sini, kan? Oke, ini valid, teman-teman. So, kita akan entry di sini. Proximalnya, teman-teman, proximalnya kita pakai supply zone 3. Kita akan entry di 0, proximalnya 0,85697. Kita masukkan di sini. 0,85697. Kita akan entry di 0,86569. Distelnya kita pakai ini. Distelnya adalah 0,86. Distelnya di sini 0,86. Berarti kita masukkan aja 0,86. Maka stop loss kita 0,8607. Maka teman-teman bisa lihat stop loss kita di sini. 0,8607. Oke, di situ stop loss-nya. Oke, entry-nya di sini, stop loss-nya di situ. Entry-nya kita masukkan di 0,8569. Nah, yang teman-teman entry di MT4 itu angka ini, angka yang dibulatkan. Jadi entry dan stop loss inilah yang akan teman-teman masukkan di MT4 ya. Ini yang akan teman-teman entry di MT4. Jadi kita charting di TradingView, kita entry-nya di MT4. Revalue EVO ini apa, Mas? Nah, nanti kita bahas. Revalue EVO kita belum bahas. Waktu kita bahas TP akan kita bahas revalue EVO. Ini kita baru bahas entry dan stop loss ya. Kita akan ambil contoh. Kita akan buka MT4 kita. Oke. Ada banyak PO ya. Ada beberapa TP kemarin. Kita lihat, ada 2 TP. Euro USD. Euro USD ini setup yang kita bahas kemarin, teman-teman. Teman-teman ingat nggak kita entry Euro USD M15? Ingat saya. Ingat saya kita bahas di Euro USD M15 kalau nggak salah. Ya, seingat saya ya. Areanya ini. Setup yang ini kemarin kita bahas.
Ini kemarin set entry di M15 bekerja dengan baik ya. Ini kebetulan kemarin kita entry di akun demo kita. Kita lihat entry-nya di 1,09336. Sorry, entry ya. Di sini 1,09366 kita entry-nya. 1,09366. Oke, entry-nya di situ. Kita lihat stop loss kita kemarin di MT4 1,09564. 1,09564. Stop loss-nya di situ ya. Ada yang ingat area ini? Area kita kemarin di Euro USD M15 ya. M15 berarti kita lihat tren di H4, confirm, bekerja dengan baik. Kemarin kita TP 1/1,5, 1/3,5 ya. Kalau teman-teman lihat, ya plan bekerja dengan sangat baik ya. Harga masuk ke area kita. Harga masuk ke sini. Langsung turun kena sesi target, naik lagi, turun lagi, naik lagi, hit 1/3 ya. Bekerja dengan sangat baik. Kenapa Mas Angga pakai akun demo? Apakah masih backtest? Kenapa Mas Angga masih pakai akun demo? Saya nggak pakai akun demo, teman-teman. Saya mencontohkan selalu pakai akun demo. Akun demonya buat ngajar ya. Kan nggak mungkin saya ngajar pakai. Ya mungkin aja sih ngajar pakai akun real, cuman saya nggak pernah ngasih lihat akun real saya ke teman-teman karena saya punya rule pribadi, jangan pernah terbaca ya. Kenapa saya backtest? Saya sudah lama nggak backtest. Saya backtest karena saya ngajar ke teman-teman caranya backtest. Saya ngasih data backtest ke teman-teman supaya teman-teman lebih yakin lagi. Saya backtest bukan buat diri saya, oke? Nah, ada pertanyaan. Kita selesaikan dulu tugas kita. Kita mau entry ya. Maka kita mau entry di Euro GBP, oke? Saya akan ke Euro GBP, oke? Nah, saya akan masukkan Dwi Anggara Trading Assistant dengan asumsi teman-teman cuman punya apa? ISON for Trading View, maka tugas kita tadi kita udah lihat di Trading View tadi kita punya area di sini. Kita tinggal entry ke MT4. Areanya ini ya, Euro GBP. Kita area ini kita masukkan ke Excel pembulatan. Nah, tugas teman-teman tinggal masukin ini di Excel pembulatan. Kita akan entry di 0,8569, kita masukkan aja di sini 0,8569 gitu ya. Stop loss-nya kita masukin 0,8607, kita masukkan di sini 0,8607. Nah, kita pakai RIX 0,5% ya. 0,5 di 1/1, kita klik place. Invalid stop loss. Oh, saya harus tekan sell limit dulu. Tekan sell limit dulu, kita pilih kita mau sell 8569. Stop loss-nya 8607. Kita ambil 1/1, RIX-nya 0,5%, kita place. Nah, maka akan otomatis kepasang di MT4 gitu. Nah, misalnya satunya lagi kita ambil 1/3, kita tinggal tekan 3, kita klik place order. Oke. Nah, kita mau coba pasang yang AUD USD tadi. Kita pasang AUD USD. USD ini kita kemarin ada setup sell di masa lalu. Yang sudah nggak valid, kita delete aja pending ordernya. Nah, kita mau pasang yang AUD USD. Kita masukkan aja, entry-nya 0,649, kita masukkan di sini. AUD USD, saya akan remove dulu ini, saya pakai asisten aja. Karena kita belum bahas ISON Pro. Kita pilih sell limit, kita masukkan angkanya 0,649. Stop loss-nya kita masukkan 0,8607. Kita masukkan 0,5, kita masukkan 1, place order. Oke. Delete pending order ya, karena salah angka stop loss-nya. 8607, harusnya 6529 ya, salah. 0,6529 saya masukkan. 0,6529, saya klik place. Invalid stop loss sell 0,649, 0,6529 place. Ya, ini benar ya. Kita sell di sini, sell. Stop loss, safety target, satu lagi saya ambil 1/3, saya klik 3, saya klik place. Oke.
Cara dapat 55 di MT4? Nggak bisa. MT4 nggak bisa 55. Nah, Mas, biasanya setup di H1 itu monitor berapa lama? Saya biasanya sehari 2 kali charting ya, pagi sama sore. Oke, paham, Mas. Ini ada pertanyaan, Mas, rules-nya begini, 4 EMA, ISO nih ada EMA 9-nya tanpa lihat iTrend. Apakah boleh? Boleh, sama aja ya. Oke, sekarang kita kasih contoh lihat lagi, bagaimana cara naruh stop loss ya. Kita cari setup lagi. Oke, Euro Yen, kita lihat apakah valid. Oke, kita lihat ulang dari awal ya. Euro Yen step 1, teman-teman. Step 1 kita lihat. Confirm ya. Confirm. Berarti kita punya permission nge-buy. Di sebelah kanan kita punya UFO hijau yang di dalamnya ada EMA 9-nya. Nah, ini kebetulan pairnya yen, pairnya yen. Kalau teman-teman mau pakai Excel pembulatan, teman-teman pilih di sebelah kanan ada JPY pair. Jadi ada normal pair, ada JPY pair. Teman-teman isinya di JPY pair karena itu yen ya. Kita masukkan euro JPY. Nomor 3, posisinya adalah buy. Kita masukkan buy. Nah, kita tinggal masukin aja angka proksimalnya di sini. Proksimalnya adalah 158,465. 158,465. Nah, selesai kita masukkan. Distalnya kita masukkan di sini 158,25. 158,25. Boom. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Biar. Nah, maka ini otomatis akan Casey. Kita akan entry di 15849, stop loss di 158,2. Ya, jadi udah otomatis. Jadi dia akan otomatis ngitung entry dan stop loss-nya. Nah, kalau untuk entry buy, entry-nya kita perlu tambahkan spread. Jadi ini udah di take care sama Excel pembulatan. Kita akan entry di 15849. Maka teman-teman bisa lihat entry kita sedikit naik. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak kena spread. Supaya buy kita tetap kepanggil. Nah, ini kan di atas area ya. Sedikit di atas area. Nah, stop loss-nya teman-teman bisa lihat. Stop loss kita di sini 158,2. Kita cek 158,2 itu di mana. 158,2. Nah, stop loss-nya di situ. Jadi ini entry kita, ini stop loss kita. Area yang kita ambil adalah area ini. Gitu. Nah, kita bisa entry aja langsung ke MT4. Kita langsung entry ke MT4. Kita ke Euro. Euro JPY. Kita drag aja di sini dengan Anggara Trading Asistennya, di drag ke sini. Okein, kita masukkan angka Excel-nya. 158,49, kita pilih buy limit. 158,49 dikurangi 158,2. Oke, kita masukkan reason 0,5. Place order. Oke. Kita place order. Di sini, satu lagi 1/3, kita klik 3, kita place order. Sesimpel itu ya, kalau kita ngitung stop loss-nya pakai Excel ya. Teman-teman akan punya akses ke Excel-nya, teman-teman pakai Excel. Nah, kalau teman-teman nggak punya Excel, kita akan sharing ke teman-teman gimana cara ngitung stop loss-nya. Dari mana datangnya? 158,2. Tadi kita udah bahas untuk buy stop loss sama dengan distal minus 5 pips. Kita lihat distalnya adalah 158,25 dikurang 5 pips. Nah, makanya kita punya stop loss di sini. Ini 158,20 itu di sini. Di garis merah itu. Nah, itu udah otomatis terjadi di Excel pembulatan ya, teman-teman nggak perlu ngitung secara manual. Begitu teman masukkan proximal dan distalnya, maka di sini otomatis sudah ganti. Oke. Ada pertanyaan tentang stop loss, buy dan sell? Sebelum kita lanjut ke yang lebih ribet lagi ya, yang mudah-mudah dulu aja. Oke, kita lihat ada cara dapat 55 di MT4, kita harus jawab nggak bisa, hanya bisa di trading view. Apakah masih aman Mas setup yang EMA 9-nya dekat dengan distal? Kurang ideal ya. Kurang ideal kalau dekat dengan distal nggak bagus gitu ya. Jika saya dengan rule ini, saya risk 2% per trade, jadi maksimal OP 50 posisi, idealnya berapa OP untuk buffer? Maksudnya berapa OP untuk buffer itu apa? Maksimal OP 50 posisi. Kalau saya pakai rule ini, pakai risk 2% per transaksi, maksimal OP 50 posisi. Nggak mungkin teman-teman punya 50 posisi bareng ya. Nggak mungkin, pairnya aja cuma 28 ya. Nggak mungkin teman-teman punya 50 posisi valid sekaligus itu nggak mungkin. Oke. Idealnya berapa OP untuk buffer?
Saya nggak ngerti maksud bertanya berapa OP untuk buffer. Tugas teman-teman simple ya. Tugasnya tuh simple. Ini kan ada rule-nya ya. Rule. Teman-teman risk, oke saya risk 2% misalnya. Ya udah. Tugas teman-teman adalah entry semua setup yang sesuai dengan rule. Titik. Udah. Kalau teman-teman nemu 50 setup sesuai dengan rule, ya silahkan di entry 50-50-nya. Cuman kan nggak mungkin dapat 50 setup sesuai dengan rule. Oke. Ya, iTrend sudah lewat, masih oke ya, masih penting confirm, yes. SLB nggak plus spread ya, nggak. SL play nggak. Jadi kemarin kita udah lihat aturannya, SLP nggak ditambahin spread. Kalau 5% risk per transaksi, nah 5% risk per transaksi digaransi, nggak digaransi sih. Jangan garansi ya kata-katanya. Kalau risknya 5%, kemungkinan besar psikologinya akan terganggu ketika mengalami SL. Jadi tidak direkomendasikan. Risk maksimal 2% menurut saya. Di atas 2% kemungkinan psikologinya akan terganggu. Di atas 2% kemungkinan psikologinya akan terganggu. Cara dapat 55 di TradingView tinggal ketik 55, enter. Cara dapetinnya gitu ya. Di keyboard ketik 55. Dengan asumsi teman-teman punya TradingView yang pro ya. Kalau TradingView yang nggak pro nggak bisa ya. Nah, kalau nggak punya 55 gimana Mas? Ya sama aja pakai 60. Kalau nggak punya 55 ya. Seperti kemarin kita bahas, ikutin rule hari kemarin. Direkomendasikan teman-teman pakai Fibonacci time frame. Direkomendasikan teman-teman pakai Fibonacci time frame. Kalau nggak punya 55 berarti pakai 60. Kita kasih contoh pakai 60 ya. Kalau nggak punya 55. Kalau cara dapetin 55, teman-teman ketika jadi keyboard 55 enter. Atau teman-teman masuk di sini ada saya di 60 ya. Di sudut kiri atasnya ada tulisan 1H, teman-teman klik di situ. Teman-teman di sini add aja ketika aja di sini ditambahin 55 minutes add. Nah, akan muncul tuh di sini 55 terus diklik. Cara kedua ya. Kalau 60, nah anggaplah teman-teman kita berasumsi teman-teman nggak punya time frame 55 ya. Kita punya 60. Pakai 60 boleh nggak? Boleh aja. Caranya sama, cara ngitungnya sama. Ya. Kita cari setup yang sesuai rule dulu, Euro NZD, kita lihat ada nggak yang sesuai rule? Nggak ada. GBP-yen kita tunggu. Ada nggak sesuai? Yes, GBP-yen sesuai rule gitu ya. Oke, GBP-yen. Step 1, confirm uptrend. Oke, Mas, confirm uptrend. Nah, step 2, ada nggak UFO yang di dalamnya ada yang Mas 9? Ada. Oke. Kalau kayak gini, ada bertumpuk 2. Kalau EMA-nya di bawah, kemarin saya udah bahas, saya biasanya akan ambil yang bawah aja. Ini kemarin kita udah bahas ya. Kalau bertumpuk dan EMA-nya ada di yang di bawah, saya akan pilih yang bawah aja. Kenapa? Supaya hemat entry ya. Entry-nya nggak terlalu jauh. Dah, teman-teman tinggal klik di sini. Teman-teman tinggal buka Excel pembulatannya. Ini Excel pembulatannya. Kita siap masukin angka. Proximal 184797. Kita pastikan di yen. GBP JPY. Posisinya dimasukin buy. Kita masukin angka proximalnya. 184797. Kita masukkan 184,797. Kita masukkan distelnya 184,277. Kita masukkan 184,277. Nah, otomatis akan masuk di sini. Kita akan entry di 18482, stop loss di 18422. Kita masukkan 18482, 18422. Nah, teman-teman tinggal langsung aja ke TradingView. Kita ke GBP, Yen. Ya, saya akan delete dulu pending order kita yang lama yang nggak kepanggil. Oke, nah ini di H1 di 60. Nah, kalau teman-teman pakai iZone Pro udah muncul di sini nih. Udah otomatis. Tapi karena kita belum bahas iZone Pro, kita remove dulu. Teman-teman pakai asisten. Oke, kita pasang klik buy limit. Kita masukkan angkanya 184,82. Stop loss-nya 18422. Kita masukkan 184,22. Risk-nya kita masukkan 0,5%. Di 1/1 kita klik place. Pasang. Satu lagi saya di 1/3 ketik 3 place. Selesai. Nah, itu kalau teman-teman pakai TradingView dan MT4. Jika pending hari kemarin, rule terpenuhi, hari ini belum terpanggil, berubah, di cancel. Yes, di cancel. Kalau kita lihat, ada yang sudah tidak valid, ya di cancel. Yang tidak valid apa? Ada 3. UFO, EMA, iTrend. Salah satunya berubah, cancel. Oke.
Sama kayak misalnya kita mau nyari apa gitu. Saya maunya ini ada salah satu, ya di cancel. Nggak jadi mas, saya maunya harus ada tiga-tiganya. Saya maunya searah dengan tren, saya maunya ada UFO plus ada EMA 9. EMA 9-nya keluar, cancel. I-trennya berubah, cancel. Kalau TV-nya pakai 55, iZone Pro-nya nggak ada gunanya dong. Kalau mas mau pakai TV 55, teman-teman nggak perlu pakai iZone Pro. Kan ini kita berasumsi teman-teman belum punya iZone Pro ya. Teman-teman pakai TradingView 55. Kalau teman-teman pakai iZone Pro, berarti teman-teman harus mengikhlaskan iZone Pro nggak bisa pakai TF55. iZone Pro cuma bisa H1, berarti pakai H1 aja. Nggak, nggak gimana-gimana banget masalahnya. Kita lihat ya, seberapa selisih signifikan. Kalau H1 kita entry di situ, kalau 55, beda nggak entry-nya, kita lihat ya. 55 beda dikit ya. Kalau 55, teman-teman bisa lihat zone-nya dia di sini nih. Saya hapus. Kalau 55 zone-nya segini. Ada perbedaan lebar area. Tapi ya nggak terlalu signifikan. Masih oke-oke aja ya. GBP saya di MT4 expired, yes. Di MT4 expired, yes. Kok beda? Bisa aja terjadi. Karena kan beda broker ya. Kalau saya drag iZone Pro-nya ke sini, ya expired-nya yes di MT4. Sangat mungkin terjadi karena mungkin harganya close-nya deket-deket EMA 9 sehingga expired-nya bisa beda. Itu yang pertama. Kemungkinan kedua kenapa beda expired-nya karena yang bikin beda adalah berapa bar dia lihat ke belakang. Kalau teman-teman pakai TradingView, dia hanya lihat 2000 bar ke belakang. Kalau MT4 pakai 2000 bar. Sehingga karena dia pakai MT4, dia cuma 2000 bar, lihat ke belakangnya cuma 2000 bar, sehingga rata-ratanya jadi beda. Sedangkan TradingView lihat ke belakangnya lebih jauh. Jadi kalau kita misalnya ini ganti 2000, ini saya ganti jadi 5000, mungkin di sini beda. Ini average-nya kan 6 ya. Kalau saya bikin jadi 5000, kita tunggu. Average-nya masih 6. Mungkin nggak kita ganti lebih jauh lagi. Saya mau ngelut ke belakang 10.000 bar. Masih tetap 6 ya. Jadi si TradingView ini ngelut data lebih banyak ke belakang ya. Si TradingView ini ngelut data lebih banyak ke belakang. Sehingga iTrend-nya dia bisa lebih jauh datanya. Otomatis rata-ratanya lebih banyak. Sedangkan di MT4 ini kan kita baru ngelut 10.000 candle H1. 10.000 candle H1 which is cuma berapa candle di daily? 10 bagi 24. Cuma 416 candle daily ya. Jadi ngelutnya lebih dikit ke belakangnya. Itu yang bikin beda. Tapi biasanya saya tetap pakai 2000 karena buat saya expired-nya nggak terlalu penting. Jadi saya tetap pakai 2000 supaya ringan aja, supaya ringan ke belakang. Oke. Kalau pending udah kepanggil dalam perjalanan menuju final target ada UFO, boleh nggak SL dipindah ke UFO yang baru? Boleh. Jawabannya. Kalau udah kepanggil terus ISL-nya berubah arah, apakah harus di-cancel? Kalau udah kepanggil nggak bisa di-cancel. Kalau sudah kepanggil kan nggak bisa di-cancel. Kalau sudah kepanggil dibiarkan SL atau TP. Di atas level mechanical, trader adalah intuisi trader. Butuh berapa lama konsisten dari ini kita bisa jadi intuisi trader kayak Mas Angga saat ini? Tergantung ya. Jadi berapa lama tuh nggak bisa jadi patokan, teman-teman. Lamanya ya. Berapa lama itu adalah berapa jam yang teman-teman investasikan di sini. Saya dari nggak terlalu ngerti strateginya sampai saya benar-benar kayak klik banget itu kurang dari 1 tahun. Cuman jangan lihat 1 tahunnya, tapi karena kurang dari 1 tahun itu, saya menghabiskan 3 sampai 5 jam setiap hari nge-back test, forward test, nonton video setiap hari kayak 3 sampai 5 jam. Kalau teman-teman jarang-jarang lihat chart, trading, kadang enggak, kadang trading, ya 3 tahun juga belum tentu sama kayak saya kan gitu. Jadi itu ya. Oke. Jadi yang membedakan adalah berapa waktu yang teman-teman investasikan. Jadi bukan kayak, wah, saya sudah nge-gym setahun misalnya. Ya setahun berapa kali nge-gymnya sehari kan gitu.
Latihannya kan bukan tahunnya, tapi intensitas latihannya. Saya misalnya, saya udah volley setahun, masih gitu-gitu aja volleynya, nggak jago. Kenapa ya? Karena ya setahun itu saya volley paling kayak 1 jam sehari, itu pun nggak tiap hari. Ada orang mungkin baru volley 6 bulan, tapi dia setiap hari latihan 10 jam. Ya 6 bulannya dia lebih banyak daripada setahunnya saya. Jadi hours-nya yang dihitung ya. Oke. Ada pertanyaan seputar stop loss teman-teman? Seputar stop loss? Stop loss? Oke, ini stop loss aliran pertama ya. Stop loss aliran pertama, saya recap. Supaya teman-teman nggak bingung, stop loss. Untuk buy, sama dengan distal minus 5 pips. Untuk sell, distal plus 5 pips plus spread. Oke. Oke, ini atau teman-teman pakai Excel pembulatan. Teman-teman pakai Excel pembulatan di mana teman-teman Excel pembulatan menggunakan spread 2 pips. Teman-teman perlu tahu itu. Excel pembulatan spreadnya selalu 2 pips. Nah, ini untuk stop loss. Oke, ini stop loss. Nah, ini aliran pertama ya, aliran pertama. Aliran kedua, ini which is yang saya pakai ya. Saya menggunakan daily ATR untuk buffer stop loss saya. Nah, ini sebaiknya dilakukan kalau punya iZone Pro ya. Kenapa? Kalau teman-teman nggak punya iZone Pro, ini sangat menyita waktu ngitung stop loss-nya. Jadi biasanya kalau saya entry H1 ke bawah, buffer saya biasanya 6% dari daily ATR. Untuk H4 ke atas, saya pakai 10% dari daily ATR. Jadi, kalau aliran pertama, teman-teman, aliran pertama itu stop loss-nya selalu fix 5 pips. Selalu fix 5 pips. Pakai rule ini profit nggak? Profit. Ya, profit aja ya. Baik-baik aja. Saya ngajar survival to mastery, kita cuma pakai rule ini, stop loss-nya selalu fix 5 pips, buffer-nya selalu, spread-nya selalu kita anggap 2, dan dalam jangka panjang baik-baik aja. Cuman saya nggak gitu nyaman pakai buffer 5 pips. Nggak nyaman itu karena saya tahu bahwasanya beda mata uang, pergerakan hariannya beda. Ada mata uang yang gerakannya ratusan pips sehari, ada mata uang yang gerakannya cuma 50-60 pips sehari. Sehingga buat saya lebih nyaman kalau saya pakai stop loss-nya berdasarkan daily ATR. Artinya, pair yang bergerak 150 pips sehari dengan pair yang cuma geraknya 70 pips sehari, buffer stop loss-nya akan beda. Ya, saya pakai ini. Ini yang saya pakai ya. Saya pakai yang ini. Saya ganti warna biar beda. Yang saya pakai ini ya, saya pakai yang ini. Kenapa? Karena saya lebih nyaman begitu. Nah, gimana contoh perhitungannya, teman-teman? Kita lihat ya. Dengan area yang sama tadi misalnya, kita punya area GBP Yen misalnya. GBP Yen kan dia stop loss-nya selalu 5 pips. Nah, kalau saya entry GBP Yen, teman-teman, saya akan cek, ini cara manualnya dulu. Cara manualnya dulu, saya akan ke daily. Di sebelah kiri saya punya daily. Di daily, saya akan masukkan indikator ATR. Indikator ATR. Oke. Saya lihat ATR-nya 153 ya, 1,535 ya ATR-nya, angka ATR-nya. Teman-teman bisa lihat angka ATR-nya adalah 1,535. Jadi kita tulis di sini GBP Yen ATR sama dengan 1,535. Artinya kita tahu pergerakan hariannya 153,5 pips per hari. Maka saya nggak akan pakai buffer selalu 5 pips kalau saya yang entry. Saya akan pakai 6% dari daily ATR-nya. Berarti buffer saya itu 6% atau 0,06 dikali 153,5. Maka stop loss saya adalah 9,21 pips. Maka kalau saya yang entry, maka stop loss sama dengan distal dikurang tadi
0,06 dikali 153,5. Sama dengan distal dikurang, angkanya kita udah tahu 9,21 pips. Jadi kita bulatkan aja 9,2 pips. Jadi ini adalah stop loss buffer saya. Jadi buffer saya sedikit lebih lebar. Di sini 9,2 pips dari kalau standar dia selalu pakai 5. Saya pakai lebih lebar. Nah, kita lihat lagi di contoh lain tadi. Kita punya contoh Euro GBP. Kalau teman-teman pakai buffer 5 pips atau AUD USD aja yang lebih gampang, yang satu AUD USD tadi teman-teman bisa lihat buffer kita kalau kita anggap teman-teman kalau spreadnya 1258 ya 0,6258, kalau spreadnya 2 kan kita tadi hitung ya, kalau spreadnya dianggap 2, misalnya teman-teman pakai akun premium kan spreadnya 1,4, berarti kita anggap 2, maka 0,6259. Jadi dia selalu pakai 5 pips, buffernya 5 pips ditambah spread, kan gitu ya tadi. Nah, kalau saya nggak selalu pakai 5 pips, saya akan lihat daily ATR-nya. Kita bisa lihat daily ATR-nya itu 0,00722 daily ATR, 0,00722. Jadi daily ATR itu dicek di time frame daily 0,00722. Saya cek di sini ATR sama dengan 0,00722. Artinya kita tahu pergerakan harinya 72,2 pips. Ya, 72,2 pips. Maka buffer saya adalah 6%. Tahu 0,06 dikali 72,2. Kita hitung dulu. 0,06, 6% dikali 72,2. Kita lihat angkanya adalah 4,33. Berarti kita bulatkan aja 4,3 atau 4,4. Ya. Maka buffer saya sama dengan 4,3 pips, which is di bawah 5. Jadi buffer saya untuk AUD USD dan GBP Yen beda. Kalau teman-teman lihat, ingat tadi GBP Yen buffer saya, GBP Yen tadi 9,2. Untuk Euro USD 4,3. Jadi buffernya beda. Ini GBP JPY tadi, ini AUD USD. Kenapa beda? Karena ya beda. Yen itu tadi sehari bergerak 153 pips, sedangkan AUD USD cuma 72 pips. Makanya ruang buffernya saya beda. Nah, itu kalau saya pakai daily ATR. Saya selalu pakai 6% dari berapapun daily ATR-nya dia. Kalau misalnya pairnya daily ATR-nya banyak, kayak misalnya GBP NZD misalnya. GBP NZD itu sehari 164,5 pips. Maka buffer saya akan beda lagi. Buffer saya adalah ini 164,5, 0,06 dikali 164,5. Berarti buffer saya 9,8 pips, hampir 10 pips. Jadi beda-beda buffernya. Nah, itu hanya bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman pakai. Bisa nggak tanpa Izon Pro melakukan ini? Bisa, tapi ya harus ngitung manual. Jadi teman-teman step 1 ke time frame daily. Oke. Step 1 ke time frame daily, step 2 cek ATR-nya, habis itu dikali 6%. Baru berapapun angka distalnya dikurangin angka tadi. Kalau teman-teman manual. Nah, kalau teman-teman pakai Izon Pro, ini bisa dilakukan otomatis. Ya, kalau pakai Izon Pro. Oke, saya akan delete dulu semua pending ordernya. Ini GBP Yen. Kalau saya pakai Izon Pro dengan kasus GBP Yen, gimana cara saya ngitungnya? Oke, saya akan masukkan Izon Pro. Nah, di Izon Pro, teman-teman, di sini kita bisa setting. Di sini kita bisa setting. Di sini, di settingan Izon Pro, saya hanya bahas stop loss saja. Di sini ada buffer zone configuration. Buffer zone configuration. Buffer zone itu ada dua pilihan. Pilihan pertama pakai persen dari daily ATR. Pilihan kedua adalah selalu fix 5 pips. Makanya tadi kita bilang ada dua aliran. Aliran pertama selalu fix 5 pips, which is boleh kalau teman-teman suka itu. Which is itu valid, which is itu bisa making money. Cuman saya tidak nyaman. Saya lebih persen pakai daily ATR. Kalau di sini teman-teman isi false, maka dia akan selalu pakai 5 pips. Kalau di sini isi false, maka dia akan selalu menggunakan 5 pips. Kalau di sini teman-teman ganti jadi true, oke, teman-teman ganti jadi true, maka di sininya teman-teman bisa ganti jadi 6 kalau di H1. Maka dia akan selalu menggunakan 6% dari daily ATR. Dia akan otomatis ngurangin dari distalnya. Saya udah punya settingannya, template-nya. Jadi ini settingannya. Teman-teman jadi nanti juga boleh saya akan kasih template-nya nanti kalau teman-teman mau. Kalau saya okein, teman-teman bisa lihat
Kalau pakai iZone Pro kita bisa lihat areanya udah di marking yang ini sama siapa? Sama iZone Pro. Kita tinggal klik di sini, saya tinggal klik di sini. Saya mau zone yang ini, saya klik. Begitu saya klik, teman-teman, angka ini limit dan stop loss itu sudah berubah mengikuti settingan kita. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini daily ATR-nya dia ketahuan tuh angkanya daily ATR-nya di sini spread-nya cuma 0,2 pips. Spread-nya cuma 0,2. Maka ya saya pakainya spread-nya bukan 2 tapi 0,2. Jadi saya ngikutin spread aslinya. Saya tinggal masukin aja risk persen saya 0,5. Sorry, risk persen 0,5 1/1. Saya tinggal klik place, dia otomatis entry stop loss sesuai target. Jadi dia otomatis ngitungin buffer berdasarkan rule yang tadi kita masukin. Kita masukkan 3 di sini, place, aman. Ya, jadi itu kalau kita pakai iZone Pro. Jadi iZone Pro memudahkan teman-teman untuk ngitung buffer stop loss-nya. Ya. Buffer stop loss-nya. Oke. Jadi ini yang saya pakai, tapi sebaiknya teman-teman melakukan ini kalau punya iZone Pro. Kalau nggak punya iZone Pro, teman-teman bisa pakai Excel pembulatan aja. Lebih mudah ya. Kenapa Mas? Kita perlu yang gampang karena teman-teman akan entry ribuan transaksi ke depannya. Kalau ini menyusahkan ya akan bikin teman-teman gampang nggak disiplinnya. Semakin banyak rule yang menyusahkan, semakin repot nanti. Oke. Kalau iZone Pro MT4, settingan buffernya pakai 5 pips atau pakai 6% daily ATR. Dua-duanya boleh, saya pakai persen daily ATR. Dua-duanya valid ya. Kalau teman-teman bikin ini false, maka dia akan pakai 5 pips. Kalau ini bikin true, teman-teman tinggal isi 6. Saya pakai true dan 6%. Ini yang saya pakai. Ini yang saya pakai. Nanti ini saya foto, saya kirimkan ke teman-teman EC, teman-teman tinggal minta aja sama teman-teman EC. Ini saya foto, saya kirimkan ke EC. Oke, nanti biar teman-teman dapat aksesnya. Mas, final target di iZone Pro itu apa? Nanti kita bahas. Kita belum bahas TP ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. No, ATR dilihat di common time frame enggak? Enggak. ATR dilihat di daily. Jadi disebut daily ATR. Daily ATR harus dilihat di time frame daily. Dari kata namanya adalah daily ATR itu dilihat di TF daily. Daily ATR selalu dilihat di time frame daily ya. Berapapun edge time frame teman-teman nggak relevan. Kalau teman-teman pakai daily ATR, maka kita harus melihat pergerakan hariannya dia. Yang kita lihat kan pergerakan harian. Jadi daily ATR dari kata daily. Oke? Ada lagi pertanyaan teman-teman? Seputar stop loss supaya nggak bingung. Saya recap ya sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Kita udah bahas step 1 kita menentukan tren menggunakan common time frame. Step kedua kita cari UFO yang ada di edge time frame yang ada EMA 9 di dalamnya. Ini udah kita bahas hari kemarin. Teman-teman yang belum nonton hari kemarin silahkan nonton replay hari kemarin, silahkan hubungin EC-nya. Kedua, hari ini kita bahas stop loss. Stop loss ada 2 aliran. Aliran pertama adalah selalu fix 5 pips gitu ya. Selalu fix 5 pips, ini rule-nya. Kalau fix 5 pips, teman-teman bisa gunakan Excel pembulatan, cara paling gampang. Pakai Excel pembulatan, nanti Excel pembulatannya silahkan minta sama teman-teman EC. Dan yang kedua, rule-nya, kalau buy, stop loss itu distal dikurang 5 pips. Kalau sell, distal ditambah 5 pips, ditambah spread. Itu cara yang pertama. Cara ini valid dan making money. Saya personally, teman-teman, saya nggak pakai ini. Saya pakai buffer zone dari daily ATR. Jadi, setiap saya entry, saya perlu tahu daily ATR-nya berapa. Nah, kata daily ATR itu ATR-nya harus dipasang di time frame daily. Jadi nggak bisa dipasang di time frame lain kecuali daily. Karena kalau bukan daily, namanya bukan daily ATR. Ya. Kita mau lihat daily ATR-nya. Setelah kita tahu daily ATR-nya, nah buffer saya sama. Buffer saya 6% dari daily ATR, kalau 4 ke atas 10% dari daily ATR. Nah tinggal setelah saya tahu buffernya, rule-nya, rumusnya simple. Rumusnya sama ya, kalau untuk buy stop loss sama dengan distal minus buffer. Oke. Kalau untuk sell stop loss sama dengan distal plus buffer plus spread. Plus spread. Distal plus buffer plus spread. Nah, spread itu juga ada 2, teman-teman. Kalau teman-teman pakai iZone Pro, spreadnya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah spreadnya selalu fix 2 pips, boleh. Kalau teman-teman ininya true, nanti spreadnya otomatis 2. Kalau ininya false, maka spreadnya akan ngikutin spread yang ada di sini. Kebetulan akun saya zero spread, demonya, demo zero. Jadi kalau demo zero, spreadnya bagus tuh, teman-teman bisa lihat spreadnya.
Untuk Euro USD spread-nya, teman-teman bisa lihat untuk Euro USD spread-nya 0,1. GBP USD 0,1. USD CHF 0,1. Satu ini berarti dalam poin ya, bukan dalam pips ya. Kalau 2 berarti 0,2 pips. Nah, kalau kayak gini, AUD NZD spread-nya 19 berarti 1,9 pips. Ya, spread-nya berubah-ubah. Nah, saya pakai spread yang berubah-ubah itu. Oke. Lihat ada satu di kolom Q&A. Mas Engga kalau pakai Ozone Pro setiap harinya untuk charting di jam berapa? Pagi dan malam. Sama, cobanya pagi dan malam. Pagi itu sekitar jam 8, jam 9, jam 10. Malam sekitar jam 7 atau jam 8. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Sepertinya udah semua, teman-teman. Oke. Itu aja untuk hari ini, teman-teman. Kita bahas stop loss. Besok kita akan bahas TP. Kita akan bahas rival UFO. Terus kita akan bahas final target itu apa di TradingView, di Ozone Pro. Rival UFO, final target. Dan juga kita akan bahas tentang lower high dan lower low. Kita akan ketemu di hari Jumat besok. Sementara itu dulu untuk hari ini, teman-teman. Thank you so much for joining and see you tomorrow. Bye-bye.